diskusi soal BRICS ini nggak bisa cuma wah ini temennya Amerika Serikat atau musuhnya Amerika Serikat gitu. This is a very good start bahwa kita punya presiden yang punya perhatian pada politik internasional. Halo, selamat datang kembali di podcast Bangkitan Bangsa. Hari ini kita sedang kedatangan tamu, Mas Sofwan Albana. Halo. Beliau adalah pengamat hubungan internasional dan juga dosen di HIUI dan juga punya platform, Mas ya. Ya, apa Mas platformnya? Nah, kita di YouTube ada Contextual.com, ada macam-macam programnya. Yang terutama sih podcast bebas aktif ya tentang hubungan internasional dari kacamata Indonesia. Dan juga di Spotify ada podcast bebas aktif. Ini kalau satu episode nggak cukup di sini nanti bisa ngecek episode yang lain. Podcast bebas aktif kayak prinsip luar negerinya Indonesia ya Mas ya. Ya. Tapi katanya baru di-ban sama YouTube. Oh iya, baru di-remove. baru nyampe sini. Baru banget sebelum ini. Hari ini kita akan bahas beberapa hal tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan juga konteks politik luar negeri yang akan mempengaruhi Indonesia tentunya. Salah satunya kita akan mulai dari yang ini Mas. Ya. Yang banyak dibicarakan ketika awal tahun yaitu soal BRICS. Ya. Jadi ketika Presiden Prabowo menjabat, Menlunya berganti, pendekatan ke BRICS-nya itu luar biasa bahkan sampai akhirnya bergabung dengan BRICS. Ya. Sebetulnya apa Mas yang membawa Indonesia menjadi bergabung dengan BRICS? Ya, ini menarik karena BRICS itu sebelumnya juga sudah ada banyak wacana Indonesia mau bergabung dengan BRICS ya. Kalau kita ingat ya beberapa tahun sebelum di Kazan kemarin, pertemuan di Rusia kemarin, Indonesia kan juga sebenarnya sudah ditawari sebagai bagian dari anggota BRICS. Tapi pada waktu itu Pak Jokowi masih menunda keanggotaan Indonesia di dalam BRICS gitu ya. Nah begitu kepemimpinan kemudian berganti ke Pak Prabowo, salah satu langkah yang paling swift gitu ya, tiba-tiba menarik perhatian adalah ya tiba-tiba langsung bergabung dengan BRICS dan tahun ini diumumkan oleh Brazil bahwa Indonesia sudah diterima keanggotaannya. Dan prosesnya begitu BRICS, cepat Mas gitu ya? Dan prosesnya begitu cepat karena sebenarnya memang sudah lama tawaran untuk bergabung itu. Cuma pada waktu itu gabung nggak ya kita masih mikir-mikir. Kalau ini kemudian langsung gabung saja gitu ya. Betul. Nah memang kemudian yang sering kemudian memunculkan pertanyaan adalah dan pro kontra adalah sebenarnya Indonesia bergabung untuk apa? Gitu kan? Betul. Karena banyak misalnya yang mengkhawatirkan kalau Indonesia bergabung dengan BRICS dalam situasi persaingan geopolitik global yang semakin tajam, Indonesia bisa kena konsekuensi misalnya Amerika Serikat melihat BRICS sebagai kumpulan negara-negara revisionis yang ingin kemudian melakukan perubahan pada sistem internasional yang sekarang dipimpin oleh Amerika Serikat. Tapi kan kalau kita lihat di situ sebenarnya juga nggak cuma ada negara-negara yang dipersepsikan sebagai musuhnya Amerika Serikat. Iya, di situ kan ada India juga yang relatif temannya Amerika Serikat kalau dalam konteks Indo-Pasifik dan juga musuhnya China dari Quad ya dan juga musuhnya China. Tapi di BRICS memang mereka kumpul ketemu bahwa penting untuk kemudian mendorong dunia yang lebih inklusif, yang lebih adil ya. Mereka mendorong sistem apa yang disebutnya sebagai sistem internasional yang multipolar gitu ya, tidak kemudian didominasi oleh satu kekuatan. Makanya ini nyambung sama inisiatif-inisiatif BRICS ya, seperti yang kemarin salah satu yang jadi highlight itu kan upaya untuk membangun alternatif dari SWIFT ya, kita kenal sebagai BRICS Pay dan beragam inisiatif lainnya. Nah ini yang kita masih menanti sebenarnya langkah cepat pemerintah untuk bergabung dengan BRICS ini apakah dipandu dengan arah yang jelas atau impulsif aja, ganti pemerintahan harus ada dobrakan gitu. Tapi selanjutnya apa? Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Karena sebelumnya kan di pemerintahan
Pak Jokowi yang tadi dimention oleh Mas Sofwan juga justru yang lebih kedengeran adalah Indonesia sedang mencoba untuk bergabung dengan OECD. Iya, ini masih jalan juga ya. Oke. Jadi Indonesia juga masih dalam proses untuk bergabung dengan OECD. Tapi Oke. bedanya BRICS dan OECD, BRICS ini kan proses keanggotaannya lebih cepat gitu ya. Kalau ada konsensus, kalau OECD itu dia harus malah lebih rules based gitu ya. Jadi ada prosesnya yang lebih panjang. Indonesia misalnya harus menyesuaikan berapa peraturan-peraturan domestik dengan standar OECD sendiri dan seterusnya. Jadi kita masih lihat nih prosesnya apakah akan sukses berlanjut gitu ya atau tidak. Tetapi Indonesia is on that process tuh gitu. Dan ini juga yang bikin orang kemudian bingung gitu kan. Sebagian orang bingung karena misalnya orang mengasosiasikan OECD sebagai bagian dari liberal international order. Negara-negara. Karena OECD adalah negara-negara maju. Betul. Yang merupakan negara-negara utama di dalam sistem ekonomi liberal pasca Perang Dunia Kedua gitu kan. Amerika Serikat dan ya teman-temannya lah ya. Kemudian pada saat yang bersamaan gabung dengan BRICS yang diasosiasikan dengan kekuatan-kekuatan yang ingin memberikan perubahan kepada sistem internasional. Gitu. Jadi Indonesia sebenarnya mau mengubah atau mau lanjutkan. Nah gitu kan. Ada mau di mana ini posisinya? Nah gitu. Jadi tapi itu kan hanya salah satu tafsir gitu ya. Tentu saja kemudian menjadi penting untuk lebih spesifik gitu ya. Karena dunia nggak bisa memang kemudian hanya dilihat dengan hitam putih itu gitu kan. Ikut Amerika Serikat atau musuh Amerika Serikat atau ikut Cina atau musuhnya Cina dan sebagainya kan nggak bisa dilihat dengan kacamata sederhana itu. Makanya kemudian yang menjadi penting adalah kalau mau gabung BRICS yang dicari apa? Dan itu yang kemudian nanti kita bisa minta akuntabilitasnya. Kalau yang dicari apa, bagaimana cara kita mendapatkannya, ya, dan mitigasi risiko yang mungkin muncul dari bergabungnya dengan BRICS itu. Sebaliknya juga OECD kan juga harus dipertanyakan hal yang sama. Gitu. Jadi belakangan misalnya orang lebih ramai soal bergabung dengan BRICS karena takut ini itu gitu ya. Betul gitu ya. Dan saya dan saya mendukung upaya untuk memberikan penjelasan dan gambaran yang lebih baik tentang sebenarnya kita cari apa di BRICS. Bukan karena bahwa kalau gabung BRICS pasti jadi musuhnya Amerika Serikat, enggak gitu. Karena dunia kita tidak sesimpel itu. Tapi ya karena ya kita harus bergabung karena kita tahu bahwa bergabungnya kita dengan BRICS harus memberikan manfaat pada masyarakat, pada rakyat, dan pada tujuan kita untuk memberikan untuk menjaga ketertiban dunia gitu kan, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini kan yang harus jelas gitu. Jadi mau ngapain di situ? Termasuk juga nggak cuma ke BRICS, ke OECD juga gimana ya kan? Gabung ke OECD itu tujuannya apa? Targetnya apa? Ini juga harus sama-sama diperlakukan sama dengan ukuran yang sama sehingga kita tahu di situ kita mau ngapain. Tapi soal bergabung BRICS ini kan betul tadi yang Mas Sofwan bilang ya, publik melihat oh ini kita cuma jadinya kita ada di kubu Cina nih, kemarin kita di kubu Amerika dan lain sebagainya. Tapi bicara soal tadi Mas, sebetulnya apa sih yang Indonesia cari dan bisa dapatkan benefitnya dari BRICS ini Mas? Yeah, that's exactly my question. Dan karena Menteri Luar Negerinya bukan saya yang seharusnya menjawab. Tapi kalau kita lihat ya pernyataan resminya dari pemerintah sejauh ini masih cenderung umum ya. Ketika ditanya Menlu Sugiono misalnya atau bahkan Pak Prabowo sendiri, yang ditegaskan adalah bergabungnya dengan BRICS menunjukkan dan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Ya itu sesuatu yang besar yang tentu saja kita hargai gitu ya, kita apresiasi gitu ya, penegasan sikap bahwa Indonesia adalah negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Tetapi seharusnya kan tidak berhenti di situ gitu kan. Betul. Kalau kita melihat ini hanya dari kacamata penegasan posisi bebas aktif, itu kan justru kita sebenarnya sedang melihat BRICS, OECD, dan politik internasional itu dengan kacamata monodimensional, kacamata tunggal, bahwa dunia ini hanya ditentukan oleh great power rivalry.
Dan supaya Indonesia menunjukkan bahwa dia bukan bagian dari salah satu blok, ya Indonesia ikut semuanya. Ikut gitu semuanya. Kan, misalnya Kita ikut tidak ada di salah satu karena OECD, kita ada ikut di BRICS gitu mana-mana. kan. Ya, kalau struktur logikanya kan Iya. sekarang ini penafsiran kita terhadap jawaban-jawaban resmi pemerintah demikian. Betul. Tapi yang saya khawatirkan dari jawaban dan interpretasi, tentu saja kita butuh ini pembacaan dari orang yang ada di luar gitu ya. Kita melihat bahwa ini adalah pembacaan yang monodimensional gitu ya, yang menafsirkan hubungan internasional hanya dari satu kacamata, yaitu kacamata power politics. Oke. Nah karena itu saya mendorong, karena sudah bergabung gitu ya, saya mendorong untuk kemudian mari kita buat lebih spesifik. Oke, kita bergabung dengan OECD, kalau nanti jadi kita bergabung dengan BRICS, apa yang bisa kemudian dimanfaatkan dari BRICS dan risiko yang bisa dimitigasi apa saja? Apa yang align dengan kepentingan nasional Indonesia di level internasional? Misalnya agenda BRICS apa yang Indonesia bisa ikut dorong secara kolektif yang selaras dengan kepentingan Indonesia. Misalnya kalau betul misalnya BRICS diasosiasikan dengan dorongan untuk mendorong tata kelola internasional yang lebih inklusif. Itu definisinya seperti apa? Lalu lebih konkret lagi misalnya, kalau definisi lebih inklusif itu adalah membuat sistem pengelolaan keuangan internasional yang lebih inklusif, tidak didominasi misalnya oleh dolar, gitu ya. Pasca Perang Dunia Kedua itu kan transaksi internasional didominasi oleh dolar, dan dominasi dolar ini misalnya menjadi sesuatu yang menjadi exorbitant privilege gitu ya, menjadi privilege yang sangat luar biasa bagi Amerika Serikat, karena kalau Anda punya kalau mata uang Anda itu kemudian digunakan sebagai reserve-nya dari seluruh dunia, maka setiap Anda kan kemudian tidak terlalu butuh ya mahal untuk mengkonversi uang Anda untuk melakukan transaksi internasional gitu ya, sehingga lebih efektif untuk Anda. Anda juga kemudian menjadi relatif terinsulasi gitu ya dari kondisi ekonomi yang lain. Justru yang lain sangat tergantung pada kondisi ekonomi si negara yang dominan mata uangnya ini. Ya, dan banyak keistimewaan lain ya, termasuk juga karena penggunaan transaksinya pakai dolar, mereka kemudian bisa menggunakan kendalinya pada reserve yang besar ini untuk kemudian menghukum orang-orang yang dianggap tidak disukai gitu kan. Lewat sanksi, bahkan kebijakan The Fed apapun mempengaruhi ekonomi global. Termasuk juga misalnya sekarang dengan basis dolar, salah satu alat transaksi transfer bank yang paling populer itu kan namanya SWIFT. Makanya teman-teman kalau mau terima gaji dari luar atau dapat proyek dari luar itu kan ditanya SWIFT code, ya kan? Nah kemarin Rusia, pas konflik Rusia Ukraina itu kan SWIFT code-nya dipotong tuh, nggak bisa dapat akses ke SWIFT code. Makanya kemudian Rusia kan sangat mendorong misalnya alternatif dari SWIFT code. Nah ini inisiatif-inisiatif yang konkret semacam ini itu kan kemudian memunculkan Indonesia posisinya di mana? Iya, betul. Jadi pertanyaannya bukan cuma besar soal apa konsekuensi dari bergabung dengan BRICS, tapi dengan bergabung dengan BRICS, Indonesia ini mau memanfaatkan yang mana yang kemudian Indonesia ikuti. Indonesia siap nggak? Misalnya kalau Indonesia mau ikut agenda dedolarisasi, Indonesia mau ikut BRICPay gitu ya, mau nyiapin infrastrukturnya nggak? Manfaatnya untuk Indonesia gimana? Dan seterusnya. Jadi kalkulasi semacam ini itu harus kemudian bisa kita lihat akuntabilitasnya gitu ya. Betul. Kita pengen tahu juga gitu. Publik juga pengen tahu juga. Kacamata lain yang juga kemudian penting untuk dilihat, misalnya juga yang tidak berkaitan dengan persaingan antara Amerika Serikat dan Cina atau kekuatan revisionis. Soal iklim misalnya. Kita menghadapi tantangan global yang sangat penting. Dan kita melihat Amerika Serikat terutama di bawah Donald Trump kan komitmen iklimnya menguap ya kan. Iya, betul. Drill baby drill kan. Pidato pertamanya drill baby drill. Jadi ngebor fossil fuels lagi, kemudian
memotong anggaran-anggaran untuk transisi Ya, energi, betul. termasuk Indonesia kena tuh JETP itu kan, Amerika Ya, Serikat kan betul. menjanjikan just energy transition di Indonesia lewat mekanisme JETP itu. Amerika sudah declare bahwa dia mengundurkan diri dari posisi Betul. leadership di situ gitu. Jadi kiamat iklim itu sudah dekat, bahkan mungkin sebagian sudah di sini, dampaknya sudah kelihatan. Tapi global collective action, ya, tindakan kolektif atau kerjasama global untuk memitigasi atau mencegah dampak dari perubahan iklim ini malah semakin berantakan karena negara-negara yang seharusnya mengambil inisiatif dan tanggung jawab yang lebih besar karena kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar itu justru ada lepas tangan. Ya, Gitu. betul. Makanya kemudian salah satu pertanyaan juga yang penting adalah bagaimana kalau BRICS misalnya melihat diri sebagai institusi yang mendorong dunia yang lebih inklusif, dunia yang lebih peduli terhadap penduduk dunia yang lebih banyak, bukan cuma segelintir saja. Indonesia kemudian mungkin menarik untuk melihat bagaimana posisi BRICS di dalam perubahan iklim. Dan sebenarnya menarik kalau melihat ini, karena negara-negara BRICS itu sebagian ya adalah negara-negara yang memang leading di renewable energies kalau sekarang. Oke. Tiongkok Ya. itu dalam beberapa waktu terakhir itu kan menguasai supply chain dari beberapa industri renewable ya. India itu kemajuan untuk sektor tenaga suryanya juga sangat cepat. Brazil yang mungkin agak mirip dengan kita karena hutannya banyak, itu juga punya pengelolaan dan teknologi pengelolaan lingkungan ya, waste management, agrikultur yang sustainable gitu ya, yang juga sebenarnya kita bisa belajar. Jadi menurut saya kemudian kita harus keluar dari kacamata apa ya, diskusi soal BRICS ini nggak bisa cuma wah ini temennya Amerika Serikat atau musuhnya Amerika Serikat gitu. Jangan stop di situ gitu. Tapi lebih ke ini kita bisa manfaatkan apa untuk kepentingan Indonesia, kepentingan rakyat, dan kepentingan sesama dan semesta gitu kira-kira gitu. Dan itu betul Mas, jangan sampai kita terjebak dari hanya sebatas temenan siapa, tapi lebih dalam lagi karena pada dasarnya kan kalau kita bicara politik bebas aktif, ada aktif juga di situ ya. Bagaimana kita juga promoting our value. It's very very good point. Jadi orang sering menafsirkan bebas aktif hanya sebatas Indonesia tidak memihak ke salah satu blok. Sebatas dibebasnya saja. Padahal politik bebas aktif itu bukan netral. Nah ini hal yang penting. Jadi politik bebas aktif itu bukan neutral policy, tidak seperti Swiss atau Swedia. Ya. Ini sesuatu yang berbeda. Bebas aktif adalah kita bisa bebas menentukan sikap sendiri sesuai dengan kepentingan nasional, sesuai dengan konteksnya. Kalau kita lihat sejarahnya itu kan dari perdebatan pada Komite Nasional Indonesia Pusat waktu itu, Hatta pidato gitu ya, karena lagi rame-rame waktu itu soal landfill. Indonesia harus keluar dari landfill atau tidak gitu kan, karena dianggap berarti sudah ke barat misalnya. Nah ini yang kemudian di situ ada faksi-faksi yang mendorong Indonesia kalau memang melawan imperialisme harus bergabung dengan kekuatan yang anti imperialisme. Siapa? Ya Soviet pada waktu itu kan. Tapi kemudian jawaban Hatta ini menarik karena kemudian Hatta menggambarkan bagaimana misalnya Soviet sendiri politik luar negerinya juga fleksibel gitu. Dia pernah dekat sama Jerman, tapi dia juga musuhan sama Jerman dan seterusnya sesuai dengan konteks geopolitik dan geografis yang dihadapi pada waktu itu. Gitu. Jadi, nah ini kembali lagi ke soal BRICS tadi. Jadi kalau kita cuma menjawab, kita bergabung dengan BRICS untuk menunjukkan kita tidak memihak kepada siapa-siapa, berarti kita juga masih memahami politik bebas aktif secara parsial gitu loh. Harusnya jawabannya lebih komprehensif. Kita mau masuk BRICS karena ada kepentingan nasional kita di sana yang bisa di cover melalui bergabungnya kita dengan BRICS. Betul.
Dan itu apa saja? Nah itu baru di list 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi kita bisa punya akuntabilitas, kita gabung mau ngapain di situ. Betul. Karena agendanya perlu disesuaikan juga gitu. Betul. Termasuk tadi saya sepakat betul tentang agenda iklim. Tapi sebelum ke situ soal BRICS ini kan banyak orang yang punya ketakutan bahwa dengan adanya BRICS, apalagi Trump waktu itu yang menang, kita ini akan dikenakan banyak sanksi, dan tarif BRICS yang tinggi. sempat ngancem tuh. Betul. Tapi yang diancam adalah kalau BRICS berani bikin dedolarisasi gitu ya. Karena sangat pentingnya dolar bagi ekonomi Amerika Serikat, maka itu dianggap musuh dan akan dikasih dan langsung hukuman, diberikan gitu. sanksi. Tapi kan prakteknya sekarang bahkan Kanada dan temennya aja Meksiko dikasih sanksi. diberikan tarif yang lumayan tinggi. Kanada sekarang Trudeau, bahkan oposisinya Vermont itu kan banyak bicara soal bagaimana menggunakan produk asli Kanada. Jadi akhirnya banyak orang yang berpikir kayaknya emang BRICS ini keputusan yang benar justru menghadapi Trump. Soal ini gimana Mas? Iya, nah ini menarik. Trump itu kan memang unik gitu ya. Dia konon dia percaya madman theory gitu. Jadi dia bikin kebijakan yang memang susah dipahami, karena kemudian dari situ dia bisa menggolkan tujuan dia yang sebenarnya. Oke. Jadi misalnya nih kemarin tiba-tiba mau naikin tarif Kanada, Meksiko. Betul. Ya tentu saja ada memang Amerika Serikat punya kecenderungan untuk bangun tarif tadi gitu ya. Tapi kan akhirnya kemudian dinegosiasikan, ditunda 1 bulan gitu ya, dengan konsekuensi tertentu gitu. Mungkin juga karena tujuan domestik aja. Trump pengen dar-der di awal pemerintahan kan kelihatan secara performatif kelihatan beda sama Biden gitu. Kita nggak tahu. Mungkin ada keinginan untuk menunjukkan itu kan gitu. Walaupun sebenarnya measures yang disepakati untuk menunda juga nggak signifikan amat kan, cuma mencegah kartel untuk keluar masuk dan seterusnya. Yang itu ya sebenarnya dari dulu juga begitu gitu kan maksudnya. Cuma mungkin juga ada aspek performatifnya gitu untuk menyenangkan pendukung dan publik, menunjukkan bahwa dia udah kerja gitu kan. Kan ada aspek itu juga di dalam politik. Tapi juga ya kita juga nggak tahu gitu kan kalkulasi sebenarnya apa. Apakah dalam 1 bulan ini kemudian kemudian Amerika Serikat akan minta deal apa lagi dan seterusnya. Tapi ini kan juga kemudian yang jelas punya konsekuensi tidak hanya ke musuh-musuhnya Amerika atau rival-rivalnya Amerika Serikat, tapi juga ke teman-temannya Amerika Serikat kan. Teman-temannya Amerika Serikat, lah kita udah temenan begini ternyata diancam juga. Ternyata kena tarif. Even Kanada yang sangat dekat gitu ya. Makanya kemudian kan mungkin kemudian ada keinginan dari negara-negara, termasuk mungkin yang negara-negara yang selama ini secara tradisional dekat dengan Amerika Serikat, untuk mengurangi ketergantungan dengan Amerika Serikat. Walaupun misalnya tarifnya nggak jadi nih dengan Kanada, tapi orang Kanada pasti mikir dong, gue bisa digituin kalau tingkat ketergantungan gue itu masih tinggi, gitu, karena most of Canadian export kan ke Amerika Serikat. Betul. Gasnya aja harus lewat Amerika Serikat. Betul. Kalau dari sebelah timur, dari sebelah barat mau ke timur itu harus lewat Amerika Serikat dulu gitu. Jadi ketergantungannya tinggi. Dan selama ini dia dianggap given bahwa kita satu tim nih gitu, nggak bakal dikerjain gitu. Tiba-tiba dikerjain gitu. Walaupun misalnya nih ya Amerika Serikat berhasil memaksa konsesi-konsesi sama Kanada, kan nggak akan sustainable. Kanada pasti akan mikir gimana caranya untuk kemudian mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Apalagi negara-negara yang nggak deket-deket amat sama Amerika Serikat gitu. Taiwan tuh kasihan. Ini baru Meksiko, Kanada itu kan tetangga ya. Taiwan itu kan merasa bahwa kenapa dia kemudian berani, salah satunya dengan Beijing, salah satunya karena ada Amerika Serikat. Ada Amerika Serikat gitu kan, ada bayang-bayang Amerika Serikat di situ. Tiba-tiba Amerika Serikat menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan kesiapan sebagai teman. Itu kan bahkan
Semikonduktornya Semikonduktornya. dikasih tarif. Betul, ada tarif untuk Padahal Taiwan itu ekonominya iya, itu andalannya Taiwan. salah satu andalannya di semikonduktor. Belum lagi orang-orang yang ditunjuk Trump juga kemudian menunjukkan kecenderungan yang melihat nggak terlalu perlu untuk membela Taiwan misalnya. Ya. Tentu soal Taiwan ini isunya kompleks gitu ya, tapi poin yang penting adalah bahwa teman-teman Amerika Serikat aja juga kaget sekarang. Aduh, ini temen gue bisa diandalkan nggak ya? Ini masih temen nggak ya? Jangan-jangan kita diporotin juga gitu. Apalagi yang lain. Nah, tentu saja negara-negara yang sudah lama mengkampanyekan sistem internasional yang lebih inklusif, tentu niatnya juga macam-macam gitu ya. Iya, betul. Rusia tentu misalnya bicara inklusivitas, tapi dia juga ya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu gitu kan. Misalnya di Ukraina gitu kan. Ukraina. Kalau dalam kacamata ini gitu ya, tentu. Jadi kemudian motivasinya tentu macam-macam gitu. Tapi yang di BRICS ini tentu saja banyak, meskipun motivasinya beragam, beda-beda, posisi geopolitik beda-beda, tapi ketemunya adalah ya memang kita butuh sistem internasional yang lebih inklusif. Dan Indonesia sebenarnya of that position juga kan. Indonesia juga berada dalam posisi yang demikian itu. Makanya kemudian yang saya harapkan kemudian nanti muncul, semoga karena ini kan masih awal-awal ya, jadi masih kita tunggu ya, yang seharusnya kemudian muncul dari pemerintah adalah gambaran yang lebih jelas tentang kita mau apa di BRICS dan di platform-platform lain. Jadi jangan cuma ayo gabung sini, gabung situ, gabung sini, gabung situ, kita politik bebas aktif dengan bergabung ke semua orang. Enggak, itu enggak cukup tuh. Betul. Harus didorong lebih jauh lagi dengan mendefinisikan kepentingan kita yang konkret apa dan mekanisme untuk mencapai kepentingan itu melalui bergabung dengan institusi tersebut apa. Karena kan selain BRICS, dalam G20 juga kita bergabung dengan MIKTA. Betul. Dengan agenda-agenda G7 juga kita terlibat juga gitu sebetulnya kan. Iya. Nah ini menarik. Jadi di G20, negara-negara yang secara arbiter sebenarnya dipilih sebagai negara yang ekonominya paling penting dalam sistem internasional. Itu ada, kalau dulu kan ada bloknya G7, negara-negara maju yang established, bahasanya Soekarno, old established forces gitu kan. Lalu negara-negara yang diasosiasikan dengan kekuatan-kekuatan revisionis, BRICS. Lalu ada kekuatan-kekuatan negara-negara middle powers. Nah, ini yang kemudian jadi MIKTA. Indonesia kan tadinya memang aktifnya di MIKTA gitu ya, tapi MIKTA juga tidak terlalu kedengaran dalam beberapa waktu terakhir ini kan. Akhirnya ini bergabung dengan BRICS, tapi Indonesia juga diundang di G7. Jadi sebenarnya ini menunjukkan posisi Indonesia yang strategik, yang penting gitu ya, tapi bukan sesuatu yang kemudian dilihat sebagai terberi, sebagai given gitu, bahwa oh kita dibutuhkan semua orang loh, terus kita jual mahal, terus kita kecentilan gitu kan, tapi nggak jelas rencananya. Nah ini yang harus jelas adalah betul kita berada dalam posisi bahwa Indonesia ini dianggap sebagai negara yang pivotal, tetapi negara yang pivotal itu bisa jadi berkah, bisa jadi bencana. Bisa jadi bencana kalau kita nggak tahu mau ngapain. Jadi berkah kalau kita tahu mau ngapain, sehingga kita bisa ekstrak benefit dari relasi dari kekuatan-kekuatan yang beragam. Nah ini yang kemudian saya kira harus kita dorong terus nih gitu. Sebenarnya mau dapat apa, gimana caranya. Jadi rasanya ya kontroversi gabung jelek atau enggak, nanti Amerika Serikat marah atau enggak, itu udah bukan pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya adalah mau ngapain. Karena kita sudah gabung anyway, apa yang bisa didapatkan oleh Indonesia gitu. Terutama kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Prabowo kan cukup aktif ya dalam konteks politik luar negeri ini, banyak berkunjung di awal pemerintahan. Nah ini hal yang menarik juga dari Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini
agak beda dengan pendahulunya gitu kan. Kalau Iya. pendahulunya itu kan agak inward looking. Oke. Maunya yang konkret-konkret ya Iya. kan, makanya Pulang bawa investasi lebih sekian. betul. Jadi berorientasi pada domestik gitu. Sementara Pak Prabowo ini karena latar belakang dia yang di militer dan pengalaman pergaulan internasionalnya lebih punya international outlook. This is a very good start bahwa kita punya presiden yang punya perhatian pada politik internasional dan melihat dengan benar bahwa Indonesia itu memiliki eh, posisi yang penting dalam politik internasional. Posisi Indonesia dalam politik internasional juga akan kemudian sangat berpengaruh pada kondisi domestik. This is a very good start. Tapi kemudian ada challenge-nya gitu. Kalau punya presiden yang nggak terlalu perhatian pada politik internasional, maka dia nggak terlalu banyak apa ya cawe-cawe hubungan internasional gitu. Makanya Ya. Menlunya relatif punya kebebasan untuk Ya. melakukan banyak hal. Makanya Bu Menlu kan 2 periode kemarin cukup populer, fansnya banyak gitu Betul. karena Setiap presidennya nggak agendanya. terlalu cawe-cawe gitu. Jadi kan Betul. menterinya naik gitu. Tapi karena Prabowo sangat memperhatikan politik internasional, yang kemudian menjadi challenge adalah maka politik internasionalnya kan mengalami personalisasi ke presiden. Oke. Ya presiden dengan pandangan yang spesifik, yang khusus ya punya satu world view tertentu tentang politik internasional yang kemudian dia proyeksikan. Nah problemnya adalah proyeksi pribadi tadi itu seberapa komprehensif. Misalnya karena nggak ada individu yang kemudian bisa menjawab semua Betul. persoalan dalam misalnya relasi sebuah negara dengan yang lain kan, karena ada Betul. banyak hal-hal detail yang harus dilihat. Challenge-nya adalah kalau kita punya world view yang kuat mengenai hubungan internasional, maka kemudian ada risiko semuanya dilihat dalam satu kacamata yang saya sebut monodimensional tadi. Oke. Ya. Dan karena kemudian terpersonalisasi, jadi ditentukan dari atas tapi tidak terlembaga, kemudian jadi tidak komprehensif gitu ya. Jadi datang kemana-mana, tapi misalnya tidak bisa tertindaklanjuti dengan efektif karena yang di bawah tidak terlembaga dengan sebenarnya ini mau kemana sih, mau dapat apa sih gitu. Ya. Karena gambarnya belum komprehensif tadi. Maka it is a good start. Ini hal yang baik bahwa kita punya presiden yang melihat hubungan internasional sebagai penting, tetapi ini harus diimbangi dengan kesediaan dari Pak Presiden untuk mendengar pihak-pihak lain gitu ya. Ini rem sama gas gitu. Ya. Mobil nggak bisa ngegas doang, harus ada remnya, harus ada kaca spionnya, gitu ya, harus komprehensif gitu ya. Sebaliknya juga yang berada di kementerian-kementerian, tidak hanya di Kemlu tapi yang di kementerian-kementerian lain juga harus berani. Jadi loyalitas itu tidak ditunjukkan dengan sendi kodawuh. Ya. Loyalitas itu harusnya ditunjukkan dengan menyampaikan pandangan yang diperlukan gitu ya. Misalnya kalau ada yang bisa diperbaiki ya diperbaiki gitu. Nah masalahnya kan ini masih awal-awal nih. Ya. Kayaknya masih rem sama gasnya belum pas nih. Oke. Nah gitu. Jadi masih sangat personalized, masih kurang terlembaga, masih didominasi oleh satu worldview yang monodimensional tadi yang melihat dunia ditentukan oleh great power rivalry saja. Tentu saja ada dimensi itu dalam hubungan internasional dan itu penting. Gitu. Ya. Tapi ada dimensi-dimensi yang lain yang tumpang tindih, yang berkelindah, yang kemudian juga harus dilihat. Yang ini bisa dilengkapi. Jadi justru sebenarnya Pak Prabowo membutuhkan masukan dan kritik gitu ya dari jajarannya sendiri maupun dari publik, dan jajarannya juga perlu menyadari bahwa kesuksesan pemerintahan itu juga akan berkaitan dengan keberanian mereka untuk menambahkan, untuk
memberikan penyempurnaan gitu ya, nggak cuma yes saja. Ya. Ada apa yang diputuskan oleh pemimpin tertinggi. Yang itu penting ya, dan tapi rem dan gas ini penting. Rem, Ya. gas, spion ini harus seimbang. Betul. Saya sepakat soal posisi Indonesia yang memang strategik dan pivotal Ya. juga. Bagaimana Ya. Indonesia tuh harus bisa lebih banyak aktif menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya, value-nya gitu. Termasuk mungkin yang terdekat ke bagaimana pemerintahan Prabowo di luar negeri kan salah satunya di COP ya Mas. Waktu itu ada utusan presiden di bidang iklim juga. COP ini kan dalam konteks lingkungan salah satu yang menjadi isu adalah soal Paris Agreement. Iya. Dimana ya balik lagi Donald Trump bilang kita akan cabut, Keluar bahkan lagi, langsung mengeluarkan ya. eksekutif. Tapi kan bukan kali pertama Trump keluar dari Paris Agreement. Betul, ini yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya di periode pertama. Tapi akhirnya utusan dari Indonesia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat aja bisa. Nah itu kenapa bedanya. kita enggak? Gitu. Ini ya, gimana ini Mas? Yang saya kira penting untuk diingatkan juga gitu ya. Pak Prabowo sendiri kan ketika pertemuan G20 atau G7 yang lalu ya, kan mendeklar bahwa Indonesia akan mendorong transisi energi. Betul, Bahkan betul. pada tahun 2045 atau 2000 sekian gitu sudah akan phase out batu bara semuanya gitu. Oh ya. Jadi ya itu kita butuh sinyal yang jelas dari pemerintah. Posisinya apa? Punya komitmen pada upaya untuk mitigasi perubahan iklim atau enggak gitu ya. Dan saya kira sebaiknya memang orang-orang yang merepresentasikan sikap dari pemerintah tidak mengirimkan sinyal yang bertentangan satu sama lain gitu kan. Karena Pak Prabowo bilang mau kita mau mengembangkan renewable energy, mau phase out batu bara dalam target sekian gitu ya. Tapi kemudian utusan iklimnya ngomong jangan ikut Paris Agreement. Ini kan hal yang nggak konsisten. Orang kan jadi bingung. Ini kita ikut yang mana nih? Iya, betul. Sama-sama Joyo Hadikusumo ikut yang mana gitu loh. Abangnya atau adiknya gitu kan. Ya pernyataan presiden atau pernyataan utusan soal iklim misalnya dan seterusnya. Ini kan yang harus. Jadi sinyalnya jangan tumpang tindih gitu. Pemerintah silahkan duduk, koordinasikan kebijakannya dengan terfragmentasi gitu ya. Kita mau apa nih? Tentu nggak bisa misalnya 100% ideal di sini atau di situ gitu kan, karena ada banyak trade off, negosiasi dan macam-macam. Tapi harus koheren, harus jelas gitu loh. Kita mau transisi energi seperti ini, rencananya seperti ini, batu baranya nanti gimana dan seterusnya. Itu harus jelas gitu ya. Jadi harus berhenti di retorika-retorika besar. Saatnya untuk kemudian menurunkannya ke dalam sesuatu yang lebih bisa diukur. Ya. Jadi mungkin yaitu mengurangi pernyataan-pernyataan, lebih banyak untuk kemudian menerjemahkan kebijakan itu. Karena orang nggak bingung juga. Betul, kalau kita bicara kebijakan-kebijakan iklim, ada ketergantungan yang banyak terhadap donor-donor luar negeri juga, termasuk yang tadi disampaikan Mas Sofwan soal JETI, misalkan dulu REDD+, itu kan sempat jadi isu juga karena ternyata dianggap ini nggak jelas ini pendanaannya, komitmennya sudah ada, Indonesia sudah melakukan komitmennya, tapi komitmen terhadap pendanaannya justru yang nggak jelas. Dengan kepemimpinan Trump, gimana masa depan kebijakan-kebijakan iklimnya Indonesia kan Trump ini? pidato pertanyaan aja drill baby drill. Jelas tentu saja dia declare bahwa isu iklim ini dianggap sebagai sesuatu yang menghambat ekonomi Amerika Serikat. Karena concern utama dari Donald Trump dan pendukungnya MAGA itu kan, Make America Great Again, itu kan bagaimana kemudian dia bisa membangkitkan kembali industri Amerika Serikat. Kan sebenarnya dampak dari kegagalan globalisasi yang juga didorong oleh Amerika Serikat sendiri gitu kan. Jadi pasca perang dingin kan Amerika Serikat mendorong liberalisasi ke seluruh dunia sehingga arus barang, jasa, orang, modal
itu menjadi lebih bebas melintasi batas negara. Kalau dia menjadi lebih bebas dalam melintasi batas negara, maka tentu saja sumber daya itu akan ngumpul di tempat-tempat di mana dia paling efisien kan. Ya. Kalau buruh murahnya di Cina ya gesernya ke Cina. Makanya kan kemudian terjadi perubahan di dalam struktur ekonomi Amerika Serikat. Amerika Serikat tadinya punya industri yang kuat ya, di Detroit, di mana-mana punya otomotif kuat gitu kan. Terus karena liberalisasi ekonomi kan kemudian jadi geser, dia fokus kemudian di yang nilai tambahnya tinggi kayak yang di Silicon Valley dan di finance. Manufakturnya pindah ke tempat yang lebih murah dalam menghasilkan manufaktur, buruhnya lebih banyak, lebih murah, pindah ke Cina. Ya. Ya makanya nah ketika kemudian ini pindah ke Cina, kekayaannya di Amerika Serikat geser ke Silicon Valley, dan Silicon Valley ini nature-nya kan monopolistik. Ya. Zero to one kalau pernah baca Peter Thiel itu kan. Akibatnya kawasan-kawasan yang tadinya di Amerika Serikat makmur karena manufaktur kan jatuh semua. Ya. Jadi kakek neneknya, bapak ibunya kaya, terus ekonominya jadi kok jelek gitu ya. Karena duitnya pindah ke Silicon Valley tadi. Maka karena mereka kemudian melihat kondisi ekonomi yang lebih buruk, inequality yang makin tinggi, tapi juga nggak bisa memahami ini terjadi sebenarnya karena globalisasi, karena liberalisasi ekonomi yang didorong oleh Amerika Serikat sendiri. Ini konsekuensi dari tadi gitu ya. Maka kemudian yang disalahkan adalah yang paling gampang. Orang yang kelihatan berbeda dari mereka kan. Kenapa kakek saya bisa makmur? Saya nggak makmur. Kenapa? Karena ada imigran. Ya. Yang disalahkan adalah imigran dan seterusnya. Nah tapi intinya adalah concern utamanya adalah ya tadi bagaimana ekonominya kemudian muncul lagi. Bagaimana manufakturnya muncul lagi. Salah satu alasan kenapa tarif mau dinaikin lawan Cina kan. Ya. Atau negara-negara lain itu kan supaya mereka kemudian mau invest di industrinya Amerika Serikat. Daripada kehilangan pasar, bikin pabriknya di Amerika Serikat. Jadi mirip-mirip TKDN itu Mas ya? Ya betul. TKDN, tapi ini yang melakukan adalah pasar terbesar di dunia gitu. Jadi daya tawarnya tentu beda sekali gitu. Betul. Dan tentu saja konsekuensinya besar sekali gitu kan, bagi Amerika Serikat maupun bagi negara-negara lain. Jadi saya kira concern utama secara policy untuk Amerika Serikat itu di situ, dan karena itu iklim tentu nggak jadi prioritas gitu ya. Makanya dia fossil fuel jalanin, terus Coal juga tarif dan seterusnya. Ini yang akhirnya jadi menarik mungkin Mas. Apa ya? Ada perubahan paradigma karena orang-orang kan melihat justru yang concern terhadap iklim itu negara-negara liberal, negara-negara barat. Dianggap concern terhadap iklim, mereka punya Paris Agreement, cukup ketat dalam renewable energy dan lain sebagainya, dan justru sekarang ini sudah mulai shifting dipimpin oleh Amerika Serikat. Apa sih yang akan kita ekspektasikan, akan kita hadapi nih Mas dalam 2-3 tahun ke depan? Tapi sebenarnya penting juga untuk dicatat bahwa negara-negara yang tadi Anda sebutkan sebagai liberal itu juga bukan proven leaders dalam climate initiatives loh. Gitu. Negara-negara maju itu juga bukan, walaupun retorikanya pro iklim, juga tidak selalu konsisten loh. Misalnya climate financing yang dijanjikan oleh negara-negara maju, karena kan logikanya sederhana ya, negara-negara maju itu maju karena mereka sudah merusak alam sebelumnya kan, melalui eksploitasi yang mereka lakukan lebih dulu gitu kan, baik melalui industrialisasi yang lebih awal maupun eksploitasi mereka ke negara-negara jajahan gitu kan. Hutan Indonesia banyak hilang kan karena pembukaan perkebunan. Yang siapa yang buka perkebunan pertama di Indonesia misalnya? Ya Belanda gitu, ketika terjadi liberalisasi ekonomi tahun 1870-an, kemudian investasi dari mana-mana masuk gitu kan, karet masuk, kelapa sawit masuk, itu kan bukan sawit, itu kan bukan tanaman asli Indonesia, itu kan dari Afrika. Orang Belgia invest ke Indonesia bikin itu misalnya, ini kan sesuatu yang
kemudian juga berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara Barat itu gitu. Sehingga layak dong kalau mereka bayar Betul. lebih banyak karena mereka ngerusak lebih banyak dulu Sebagai dong dan mereka pertanggungjawaban sudah dosa-dosa terlanjur mereka. dan mereka sudah maju, mereka Betul. punya duit untuk kemudian melakukan transisi. Iya. Makanya kan dulu kita memperjuangkan konsep Indonesia kan dan negara-negara berkembang kan memperjuangkan konsep CBDR, Common but Differentiated Responsibility. Tanggung jawabnya sama, tetapi di diferensiasi cara memenuhi tanggung jawab itu kan. Ya. Negara-negara maju itu kan sampai sekarang masih nggak terima dengan konsep CBDR itu. Di G20 kemarin pas Indonesia jadi tuan rumah aja, konsep CBDR itu kan diperdebatkan lama untuk nggak masuk gitu. Karena misalnya Amerika Serikat melihat kalau ada CBDR nanti bisa dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Cina untuk mengikat Amerika Serikat karena Amerika Serikat tentu dianggap sebagai negara yang maju, tanggung jawabnya lebih tinggi. Nanti negara-negara yang revisionis tanggung jawabnya lebih rendah karena dianggap negara-negara berkembang gitu kan. Nah, Amerika Serikat nanti merasa, nah ini dia akan kalah kompetitif dengan negara-negara revisionis. Nah, negara-negara maju juga nggak sepenuhnya konsisten dengan janji-janji perubahan, janji-janji climate finance yang tadi kan belum dideliver jumlah yang dijanjikan. Ya jadi tidak hanya soal belum dideliver, kemudian transisi di mereka sendiri kan juga tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan. Ya, betul. Jadi itu sedikit catatan saja, bukan berarti bahwa ini tadinya Barat pro iklim kemudian jadi nggak pro iklim, nggak juga gitu. Dari dulu sebenarnya juga sebetulnya memang begitu. Setengah hati juga gitu. Cuma retorikanya lebih kelihatan pro iklim, tetapi nggak sepenuhnya konsisten juga gitu. Ini sebenarnya justru menunjukkan bahwa memang betul kita tidak boleh menyerahkan nasib bumi ini pada segelintir negara saja. Kita melihat bahwa negara-negara selatan, negara-negara Asia Afrika, negara-negara kepulauan-kepulauan kecil, negara-negara berkembang adalah negara-negara yang secara disproporsional itu terdampak lebih besar oleh perubahan iklim. Dan kapasitas adaptasinya lebih terbatas, sehingga ini urusan kita untuk kemudian memastikan bahwa kita bisa mendorong kerjasama global yang lebih kuat untuk perubahan iklim, bukan malah ikut-ikutan negara maju gitu ya. Apalagi kalau ceritanya negara maju yang mendorong perubahan iklim aja nggak melakukan kok. Masa kita mau melakukan? Masa kita mau ikut jebakan loh? Sampai bahasanya pakai bahasa jebakan-jebakan itu kan sesuatu yang mungkin sebaiknya dipikirkan ulang gitu ya. Karena climate change is real dan itu sesuatu yang tentu sudah kita rasakan dampaknya dan akan semakin besar dampaknya. Betul. Sekarang sudah sangat terasa, Mas. Bagaimana dampak dari krisis iklim itu semakin nyata. Krisis air, kekeringan, daerah-daerah yang ketika kemarau kekeringan, ketika musim hujan mereka kebanjiran dan longsor. Dan itu real gitu kita hadapi. Kalau ini hanya sebatas retorik dan melihat orang lain bisa gini, kita juga bisa. Kayaknya tidak akan solving the problem. Iya. Betul. Tapi itu problem hubungan internasional yang perennial. Bagaimana melakukan collective action. Kita tahu bahwa ada bahaya perubahan iklim. Problemnya adalah siapa yang bayar upaya mitigasi, ya kan? Kalau si itu nggak bayar, gue nggak ikut bayar. Akhirnya semuanya nggak ada yang bayar. Kita semua tahu bahwa kita sedang berjalan menuju jurang, tapi karena nggak ada yang mau bayar biaya untuk menyelamatkan kita semua akan masuk ke jurang. Jadi kita sebenarnya tahu solusi teknisnya apa. Kita tahu caranya bagaimana gitu ya. Problemnya nggak ada yang mau bayar. Soal political will juga ya. Ya akibatnya ya kita akan mati bersama-sama. Dan jangan sampai kita akhirnya ada di situ. Jangan sampai begitu. Karena ini nggak ada titik untuk kembali lagi. Sebaiknya Indonesia melihat posisi ini gitu ya. Jadi jangan cuma dilihat dari kacamata misalnya pelaku usaha,
pebisnis tambang gitu ya. Juga dilihat dari kacamata masyarakat pesisir, Ya, betul. kacamata nelayan, petani, dari kacamata orang-orang yang terdampak oleh perubahan iklim ini. Terakhir Mas, satu hal yang cukup menarik, tadi kita banyak bicara soal Trump dan kebijakannya. Bahkan dari MAGA sekarang udah muncul lagi MEGA katanya. Ya Make itu Europe Great Again, bahkan Elon Musk mau sampai ke sana. DOGE dan termasuk mungkin ini Mas yang banyak terdampak di kawan-kawan di Indonesia adalah adanya pemberhentian terhadap dana-dana hibah dari Amerika Serikat yang berdampak ke berbagai NGO di Indonesia, bahkan termasuk untuk obat ya, HIV dan juga TBC kalau nggak salah, saya agak lupa, tapi salah satunya HIV yang hibahnya diberhentikan. Apa dampaknya dan bagaimana Indonesia menghadapi hal tersebut? Tentu saja kompleks ya sebenarnya, karena USAID itu kan juga sesuatu yang kemudian sering misalnya diasosiasikan dengan pengaruh Amerika Serikat, gitu kan, di banyak tempat. Di satu sisi betul bahwa dia kemudian melakukan kerja-kerja penting di bidang kesehatan, seperti pencegahan AIDS dan seterusnya. Tapi di sisi lain, ada juga misalnya yang diasosiasikan dengan destabilisasi negara-negara yang dianggap membahayakan Amerika Serikat, gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang nggak bisa dilihat hitam putih. Tapi kalau dilihat dari kebijakannya Trump sendiri, USAID itu kan kenapa dia bubarkan? Simply karena Donald Trump dan pendukung-pendukungnya, terutama mereka yang berasal dari kalangan pebisnis ya, orang-orang super kaya dunia seperti Elon Musk, kemudian tech bros lainnya di Silicon Valley, itu kan melihat bahwa negara itu menghambat mereka, gitu kan? Mereka mau mengembangkan bisnis harus melindungi buruh, harus melindungi alam dan seterusnya gitu. Jadi mereka ingin lebih bebas lagi, sehingga mereka dismantle otoritas-otoritas negara. Salah satu yang dismantle adalah penggunaan anggaran negara tadi untuk bantuan luar negeri gitu ya. Dianggap misalnya tidak kemudian menguntungkan langsung industri Amerika Serikat gitu kan. Tapi kemudian membuat sumber daya Amerika Serikat dipakai orang lain gitu. Padahal kalau dari kacamata politik internasional kan sebenarnya justru dengan Amerika Serikat menyediakan public goods melalui salah satunya USAID itu, dia punya legitimasi sebagai hegemon dan posisi sebagai hegemon itulah yang kemudian membuatnya mendapat banyak keuntungan gitu kan. Makanya ini menarik gitu ya. Ini move yang sebenarnya merugikan Amerika Serikat sendiri dalam jangka panjang gitu ya. Karena artinya pengaruh Amerika Serikat di dunia internasional juga itu akan berkurang. Bahkan kalau nanti USAID itu jalan lagi gitu kan, orang pasti akan berpikir soal bagaimana mereka bisa menghindari ketergantungan dengan USAID. Jadi ada bagusnya juga dipotong ini gitu ya, tapi tentu ada jeleknya. Yang terdampak langsung seperti pemotongan untuk program-program kesehatan itu akan sangat besar gitu ya dampaknya. Tapi ya tadi akarnya adalah kecenderungan anti negara gitu ya, dari para oligark yang berada di sekitar Donald Trump tadi. Dia kemudian melakukan kalau banyak yang ngomong malah justru sebenarnya pelanggaran konstitusional juga, karena DOGE kemudian misalnya menentukan bisa mengakses banyak hal yang sebenarnya rasisme masuk, misalnya bisa tahu alokasi untuk social security number dan seterusnya. Ini makanya ramai sendiri sebenarnya di Amerika Serikat juga gitu. Kita akan lihat dia akan bisa jalan sejauh mana gitu. Tapi yang jelas
ini apa ya istilahnya? Ini juga bukan muncul tiba-tiba. Trump itu kalau dilihat dalam gambar yang lebih besar dan kemudian apa yang terjadi di Eropa ini kan akarnya sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah gejala-gejala. Kalau Trump adalah gejala ekstrim gitu ya, tapi ini gejala yang bukan muncul di Amerika aja kan sebenarnya. Sayap kanan itu kan di mana-mana. Gejala-gejala yang hadir dari kegagalan globalisasi to deliver its promises. Jadi ya ini sesuatu yang sifatnya sistemik gitu ya, yang terjadi dengan atau tanpa Donald Trump. Tapi mungkin kalau bukan Donald Trump, ya ada orang lain tapi dengan versi yang lebih. Kan Eropa aja juga sudah punya Marine Le Pen, ya kan? Ada punya Geert Wilders dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang muncul dari penyakit tadi, ketimpangan yang lahir dari globalisasi yang gagal. Maka ya kalau kita mau maju ke depan menghadapi krisis iklim, mencegah Great Wall Rivalry, membangun ekonomi yang lebih adil, ya kita harus memastikan bahwa sistem yang kita bangun ke depan di level internasional maupun di level nasional adalah sistem yang ditandai dengan prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah digariskan oleh konstitusi kita. Ya, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, luar biasa. Ini penutup yang luar biasa dari Mas Sofwan. Terima kasih banyak. Satu reminder juga, jangan sampai Undang-Undang 1945 ini cuma dibaca di setiap upacara tapi dilupakan nilainya. Bahwa prinsip bebas aktif juga jangan hanya sekedar bebasnya Mas ya. Tapi bagaimana juga kita bisa aktif terlibat dalam perdamaian dunia. Segitu diskusi kita. Terima kasih banyak Mas Sofwan. Terima kasih banyak. Luar biasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mari.